124 desa terdampak banjir di Kabupaten Banjar. Hasil audit lingkungan dapat menjadi dasar pencabutan izin lingkungan usaha tambang dan perkebunan. Rumah Ano menyimpan cerita budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Sabtu 3 Januari 2026. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan sampaikan rangkaian peristiwa dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Syarifah Nanas, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawal informasi hari ini, pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Banjar hingga kini belum juga surut, dengan air masih menggenangi pemukiman warga dan berdampak pada 124 desa. Data terbaru pemerintah daerah mencatat 10 kecamatan masih terendam banjir, bahkan di sejumlah titik ketinggian air mencapai setengah meter. Banjir yang melanda Kabupaten Banjar hingga kini belum juga surut. Air masih menggenangi permukiman warga dan berdampak pada ratusan desa. Data terbaru pemerintah daerah mencatat 10 kecamatan masih terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi, bahkan di sejumlah titik mencapai setengah meter. Banjir yang telah berlangsung selama beberapa pekan ini sudah terdampak pada 124 desa dengan jumlah warga yang terimbas mencapai lebih dari 110.000 jiwa. Tak sedikit warga yang masih bertahan di rumah dengan kondisi serba terbatas. Tercatat 23.000 rumah terdampak banjir dan hampir 10.000 diantaranya terendam banjir. Jumlah pengungsi baik yang berada di pos pengungsian yang disediakan pemerintah daerah maupun ke rumah keluarga tercatat lebih dari 4.000 orang. Masyarakat berharap air segera surut agar mereka bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir. Sementara itu, banjir yang merendam permukiman warga di Kelurahan Murung Keraton Martapura, Kabupaten Banjar, menyebabkan kesulitan air bersih untuk kebutuhan minum. Sumber air warga tercemar lumpur dan kotoran, memaksa sebagian warga membeli air minum, bahkan mengonsumsi air sungai yang meluap. Warga terdampak banjir di Kelurahan Murung Keraton Martapura, Kabupaten Banjar mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum. Banjir yang merendam permukiman warga membuat sumber air tidak dapat digunakan karena tercemar lumpur dan kotoran. Selama beberapa pekan terakhir, warga terpaksa membeli air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang sebagian warga juga terpaksa mengkonsumsi air sungai yang meluap akibat banjir. Ya, harapannya sih ada bantuan dari pemerintah supaya kita tuh nggak beli-beli lagi. Kadang kita beli air bersih, nggak ada air bersih di sini. Kadang minum air sungai, kami yang penjualnya nggak bisa masuk. Berarti pian membutuhkan kayak tandon air bersih gitu, Bu ya? Ya, kayak tandon. Nah, beberapa lah diletakkan di sini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar mengaku tengah melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak banjir. Namun proses penyaluran dilakukan secara bertahap oleh seksi kedaruratan. Sebenarnya kami tadi untuk air bersih sudah kami suplai nih di Martapura Barat, khusus yang memerlukan. Terus yang di Sungai Tabok, tempat pengungsian. Terus yang Jawa ini kurang tahu nih, karena itu kan ranahnya Pak di seksi kedaruratan. Warga berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan sambil menunggu banjir surut dan kondisi lingkungan kembali normal. Selain di Murung Keraton, banjir di wilayah Kabupaten Banjar hingga kini juga merendam lebih dari 100 desa lainnya. 100 lebih warga terdampak banjir terpaksa mengungsi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang telah difungsikan sebagai tempat penampungan sementara selama 5 hari terakhir. Pengungsi berasal dari sejumlah desa yang terendam cukup parah, sementara pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan dan memantau perkembangan banjir.
100 lebih warga terdampak banjir mengungsi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Dalam 5 hari terakhir, lokasi ini dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara bagi warga yang rumahnya terendam banjir. Pengungsi di tempat ini datang dari sejumlah desa yang terdampak banjir cukup parah. Mereka terpaksa meninggalkan rumah karena genangan air belum surut dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Di lokasi pengungsian ini, warga menempati aula dengan fasilitas terbatas. Untuk makan minum selama berada di pengungsian didatangkan oleh BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Ada 37 kakak dengan jumlah 120 jiwa. 120 jiwa yang masih ada saat ini. Ini perkiraan mungkin sampai kapan? Apakah sampai banyu surut nanti Om dibukanya atau bagaimana? Kita belum tahu lagi. Nggak bisa perkirakan cuaca ini kan masih hujan juga. Berarti nanti sampai habis warga yang mengungsi mungkin akan boleh ditutup ya Om? Ya kita lihat nanti, kita kan koordinasi dengan BPBD juga, dengan BPBD dan Dinas Sosial untuk ketersediaan fasilitas ini. Kalau tempat kan kita siap aja sebenarnya. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pendataan dan penyaluran bantuan, sembari memantau perkembangan kondisi banjir di wilayah Kabupaten Banjar. Terdata ribuan rumah warga terendam dari 10 wilayah kecamatan yang terdampak banjir. Menteri Lingkungan Hidup melakukan audit lingkungan. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Menjelajahi kota seribu sungai, tak lengkap rasanya apabila tak juga menikmati kekhasan panganan. Bagi orang asli Banjar, ketupat kandangan dan soto Banjar sangat dekat dengan kehidupan. Soto Banjar punya ciri sendiri. Kuahnya yang keruh akan susu membuatnya berbeda dari soto daerah lainnya. Cita rasa yang gurih akan kaldu membuatnya layak untuk dirindu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal dalam 1 bulan ini melakukan audit lingkungan pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan. Hasil audit lingkungan ini akan menjadi dasar untuk tindakan Kementerian Lingkungan hingga pencabutan izin. Usai meninjau kondisi banjir di Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurapik meminta tim penegakan hukum Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit lingkungan. Untuk daerah aliran sungai Martapura termasuk Subdas Bincau di atasnya ada mencapai 20 entitas melakukan pembukaan lahan baik yang berizin maupun yang diduga tidak memiliki izin. Untuk itu, dengan audit lingkungan yang dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, akan dilakukan tindakan unit usaha yang tidak mampu mereduksi bencana, maka Kementerian Lingkungan Hidup akan merekomendasikan untuk dicabut persetujuan lingkungannya. Mungkin 4 catchment yang akan dilakukan audit oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan banjir ini. Mulai dari catchment Balangan, kemudian Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar. Jadi 4 catchment ini diidentifikasi oleh Deputi Gakum dan Deputi PPKL. Ada kegiatan bukaan lahan yang cukup sangat besar yang berkontribusi memperbanyak air yang menjadi banjir, bahasa sederhananya gitu. Jadi kepadanya sedang dilakukan verifikasi lapangan hari ini, mulai hari ini sampai mungkin beberapa minggu ke depan untuk dicek langsung, kemudian kepadanya diberikan sanksi administrasi untuk melakukan audit lingkungan.
Klarifikasi lapangan atau audit lingkungan yang dilakukan auditor independen ini juga akan dilakukan dari daerah Tabalong dan wilayah lainnya karena dengan adanya curah hujan yang ekstrim daya tahan lingkungan dinilai sudah berkurang karena terjadi banjir bandang bahkan banjir yang merendam cukup lama di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrofik akan menindaklanjuti hasil rekomendasi yang terjadi saat banjir di Kalimantan Selatan tahun 2021 lalu secara nasional. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga didorong untuk mengembalikan kearifan lokal pembangunan rumah panggung di daerah aliran sungai di Kalimantan Selatan. Selain melakukan audit lingkungan kepada seluruh entitas usaha baik pertambangan dan perkebunan yang membuka kawasan hutan di Kalimantan Selatan, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurrofik juga meminta kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan para bupati wali kota untuk melakukan arahan kepada warganya dalam membangun permukiman di kawasan rendah atau sekitar aliran sungai. Kearifan lokal masyarakat Kalimantan Selatan dengan sistem rumah panggung menjadi salah satu solusi agar terhindar dari banjir di kawasan rendah dan aliran sungai. Untuk itu, Gubernur dan Bupati Wali Kota diminta untuk selalu mengingatkan agar masyarakat kembali kepada kearifan lokal untuk membangun rumah di kawasan rendah dan aliran sungai dengan sistem panggung. Lihat ada rumbia dan tumbuh-tumbuhan rumbia dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Ini sebenarnya tipikal dari vegetasi alaminya adalah tempat air berdiam. Namun pada saat hujan tidak terlalu banyak, dia akan seperti daratan, sehingga digunakan oleh kita semua sebagai pemukiman. Nah, memang sepertinya ke depan Pak Gubernur, Pak Sekda Prop, dan Sekda Kabupaten akan lebih teliti untuk memberikan arahan kepada masyarakat dalam pembangunan rumahnya. Jadi memang harus kembali kepada kearifan lokal yang dulu. Jadi rumah kita dulu kan panggung, Pak, di tepi-tepi sungai seperti ini. Nah, ini kawasan aliran sungai di Kalimantan Selatan memang seperti daratan saat musim hujan tidak terjadi secara ekstrim, sehingga masyarakat banyak membangun kawasan ini sebagai permukiman, namun tidak dengan sistem panggung yang telah menjadi ciri khas masyarakat dataran rendah dan sepanjang aliran sungai seperti yang dilakukan para orang tua dulu. Berempati dengan korban banjir, Federasi Arung Jeram Indonesia, FAJI, Kalimantan Selatan, menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak banjir. Memanfaatkan perahu karet, bantuan disalurkan dengan mendatangi langsung rumah warga terdampak banjir. Peduli korban banjir, Federasi Arung Jeram Indonesia Kalimantan Selatan bersama beberapa komunitas menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar. Mereka turun langsung ke lokasi dengan memanfaatkan perahu karet atau raft untuk menjangkau rumah warga yang masih terendam banjir. Penyaluran bantuan dilakukan secara door-to-door agar bantuan dapat diterima langsung oleh warga yang membutuhkan. Paket bantuan berisi kebutuhan pokok diserahkan kepada warga, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan keluarga dengan anak. Kita hari ini dengan kemarin, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan media, ada dua titik, yaitu di Kabupaten Banjar, di daerah Desa Murung Masjid, dengan daerah Kampung Jawa yang terdampak. Nanti mungkin kita akan coba lagi mendata ulang kebutuhan masyarakat seperti popok bayi, suplemen kesehatan, dengan kebersihan pasca banjir, clean kitnya nanti, apakah nanti kita coba salurkan, kita coba cari donasi, dan titik-titik nanti mungkin kita akan dapur berjalan. Aksi kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian FAJI Kalimantan Selatan terhadap korban banjir, sekaligus memaksimalkan keahlian mereka di medan perairan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga hingga kondisi banjir benar-benar surut. Guna membantu meringankan dan wujud rasa empati terhadap korban banjir di Kabupaten Banjar, Perguruan Karate Sokaido Kalimantan Selatan salurkan bantuan di wilayah Pesayangan Martapura. Bantuan ini berupa paket sembako dan uang tunai. Tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir mengakibatkan sebagian wilayah di Kabupaten Banjar banjir, khususnya di wilayah Pesayangan Martapura.
membuat sebagian masyarakat Kalimantan Selatan tergugah untuk membantu meringankan beban korban banjir dan sebagai wujud rasa empati dan keprihatinan terhadap korban banjir di wilayah Pesayangan Martapura. Perguruan Karate Sotokan Kandaga Indonesia, Sokaido Provinsi Kalimantan Selatan, turut menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir di Desa Pesayangan Martapura. Bantuan yang diberikan diantaranya 40 paket sembako dan uang tunai kepada 40 kepala keluarga. Paket bantuan ini diserahkan pengurus dan atlet Sokaido Kalsel. Perwakilan Sokaido Kalsel, Muhammad Sayyid Yusfiansyah menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan ini menyasar warga yang masih luput dari pendataan bantuan. Sementara itu, salah seorang warga Pesayangan mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Warga minta langkah konkret penanganan banjir. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih dari orang tua mereka dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat menengah atas. Sekolah rakyat adalah rumah harapan bagi anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Mari kita jadikan sekolah rakyat sebagai gerakan kebangkitan wong cilik yang memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Presiden, saya bisa bersekolah dengan gratis, nyaman, dan menyenangkan. Yang penting harus belajar semuanya. Biar belajar baik, keras, cinta tanah air, cinta negara. Sekolah rakyat membantu kami mencerdaskan anak bangsa. Generasi sehat menuju Indonesia Emas. Terima kasih Pak Presiden. Pemirsa, banjir tahunan di Landasan Ulin Selatan, warga minta langkah konkret penanganan banjir. Kajian ulang penanganan banjir serta bantuan peninggian rumah didorong untuk warga terdampak banjir. Persoalan banjir tahunan yang menghantui warga Landasan Ulin Selatan, Banjarbaru kembali mencuat. Menanggapi keluhan warga, Wakil Rakyat di Kota Banjarbaru melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak untuk melihat efektivitas program bedah rumah dan kondisi pemukiman yang masih terendam air. Dalam kunjungannya, legislator menekankan bahwa peninggian jalan utama menjadi salah satu pemicu utama banjir di pemukiman. Elevasi jalan yang tinggi menyebabkan air terkurung di area perumahan warga yang posisinya lebih rendah. Anggota DPRD Banjarbaru, Siska Monalisa mengatakan, ini salah satu efek karena jalan ini tinggi, jadi dampaknya ke masyarakat. Solusinya ke depan, rumah-rumah yang terendam itu bisa kita anggarkan untuk peninggian melalui Dinas Perkim, supaya tidak terdampak banjir lagi. Karena jalan ini tinggi, jadi dampaknya ke masyarakat. Nah, jadi solusinya ke depannya kita nanti rumah-rumah yang terendam itu bisa kita naikin, kita anggarkan lah. Berarti akan dilakukan pengajian ulang, Bun? Betul, jadi dari mudah-mudahan kita bisa sinergi lah semuanya. Tidak bisa kita saling menyalahkan siapapun, intinya kita mencari solusi untuk kebaikan bersama. Sementara, warga terdampak banjir Mahrita mengaku, banjir telah masuk ke rumahnya sejak beberapa hari yang lalu setelah hujan deras dan kiriman air dari wilayah lain. Ia mengharapkan ada solusi konkret dalam menangani banjir yang kerap melanda rumahnya.
Sejak haul Abah-Buru sekumpul, mulai masuk banyak rumah. Dalamnya apa aja, Bu? Dalam airnya, ya hampir ke lutut lah sudah. Sudah ada bantuan nggak, Bu? Baru ini. Apa aja tuh? Ini ada sayur, ada gula, ada sarden. Sembako-sembakoan, Bu? Iya. Masaknya apa yang mana aja lah sini? Masaknya di dalam, dia berdiri di dalam air. Selain rencana bantuan fisik berupa peninggian rumah, Wakil Rakyat di Banjarbaru juga mendorong adanya pengkajian ulang secara menyeluruh terkait sistem drainase dan dampak pembangunan infrastruktur di wilayah Landasan Ulin Selatan. Hal ini menanggapi permintaan warga yang menginginkan penyelesaian banjir tuntas, bukan sekadar penanganan sementara. Guna menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat membantu masyarakat terdampak banjir di Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Pada kegiatan kali ini sebanyak 368 paket sembako diserahkan kepada warga korban banjir. Menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Selatan, setiap SKPD diminta memberi perhatian kepada para warga terdampak banjir. Hal ini juga dilakukan Dinas PUPR Provinsi Kalsel. Sebanyak 368 paket bantuan sembako diserahkan langsung kepada warga terdampak banjir di wilayah Kelampaian Ulun, Kabupaten Banjar. Kegiatan penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh PLT Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toib beserta jajaran. Muhammad Yasin Toib mengatakan, bantuan yang diserahkan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang tertimpa musibah banjir. Sebanyak 368 paket sembako diserahkan kepada warga Desa Kelampaian Ulu yang terdampak banjir. Dirinya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus mendukung proses pemulihan pasca bencana. Ini merupakan bagian dari arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur memberikan bantuan korban banjir. Menyalurkan bantuan paket sebesar 368 paket di Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Hal ini merupakan bagian dari arahan Pak Gubernur kita, Pak Wakil Gubernur, dalam rangka memberikan bantuan pasca banjir. Mudah-mudahan paket yang kita berikan hari ini dapat meringankan beban masyarakat dan juga pemulihan tanggap banjir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sementara itu, Kepala Desa Kelampaian Ulu Haji Usna mengungkapkan, dirinya beserta warga Desa Kelampaian Ulun mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Dirinya menambahkan, bantuan langsung didistribusikan secara merata sesuai dengan data warga yang ada. Pengucapan terima kasih atas bantuan sembako dari Gubernur Kalimantan Selatan Pak Muhyiddin, beberapa paket 368 paket. Sekali lagi salah akan kami bagi rata sesuai dengan data. Ya. PLT Kadis PUPR Provinsi Kalsel M. Yasin Toib menambahkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk hadir dan bergerak cepat dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi serta melayani masyarakat. Pemirsa, 2 orang relawan Tapin yang berprofesi sebagai tenaga medis berikan tenaganya untuk membantu ke Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Keberangkatan kedua relawan ini merupakan hasil sumbangan dari warga Tapin. Sudah hampir 3 pekan, 2 orang relawan asal Kabupaten Tapin berada di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. 2 orang relawan Tapin ini merupakan tenaga medis yang memberikan bantuan untuk sesama yang terkena musibah banjir bandang beberapa waktu lalu. 1 orang berprofesi sebagai dokter, yakni Dr. Rika Amelia. Sedangkan satunya perawat, yakni Obat.
Selama menjadi relawan, mereka didukung langsung oleh warga Tapin. Yang terbukti, banyaknya sumbangan yang mereka terima untuk operasional. Bahkan dari keberangkatan mereka, hasil dari sumbangan warga Tapin. Ketua Kuntapin mengatakan, relawan Kuntapin yang berangkat ke Aceh Tamiang merupakan sukarelawan karena melihat di sana sangat memerlukan para tenaga medis. Kita mengirimkan relawan ke sana untuk bantu-bantu, khususnya dari tim medis lah, ada dokter juga dan perawat. Mereka semuanya sudah bekerja, ada yang di Datu Sanggul dan juga ada yang di Dinas Kesehatan. Ada kesulitan kah untuk mengirimkan tenaga medis ke sana? Sebenarnya tidak ada kesulitan sih sebenarnya, cuman kita terkendala masalah pendanaan karena kan keberangkatan di sana tuh berapa kali transit gitu, jadi itulah kendalanya. Dananya dari mana nih? Dananya ya memang kita ada dari kasnya Tapin juga, Kun juga, dan juga untuk bantuan-bantuan medis di sana, logistik juga kita memberikan ini. Itu murni daripada sumbangan warga Tapin dan kawan-kawan seluruh Indonesia di Kun. Relawan Kuntapin sendiri berencana akan terus memberikan dukungan khususnya tenaga untuk saudara-saudara di Aceh. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Minggu 4 Januari 2026. Informasi akan disampaikan perakirawan Utari Randiana dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Minggu 4 Januari 2026 bersama saya Utari Randiana, perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer untuk esok hari, terdapat sirkulasi siklonik di wilayah utara Kalimantan yang menyebabkan terbentuknya daerah perlambatan angin atau konfluen dan sideline atau belokan angin di sekitar Kalimantan Selatan yang menimbulkan masifnya pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah tersebut. Selanjutnya untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 77% hingga 100%. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, secara umum diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, namun terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Tanah Laut. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca juga masih diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Namun untuk Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, cuaca diperkirakan terjadi hujan ringan yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Selanjutnya kita beralih ke cuaca malam hari, diperkirakan berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada dini hari, cuaca juga masih diperkirakan berawan di wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan. Dan untuk wilayah lainnya berpotensi hujan ringan hingga sedang. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari di wilayah perairan Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Bumbu, perairan Tanah Laut, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologis, yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin dan tergenang, pohon tumbang ataupun sambaran petir, serta diharapkan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalso. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Saat itu indah dan menyenangkan. Stroke itu adalah sebenarnya penyakit komplikasi. Pertolongan pertama stroke adalah dengan menusuk jarum ke jari. Mitos atau fakta ini, Dok? Mitos. Yang ada hubungan lagi, itu kan pembuluh darah yang dikeluarkan adalah pembuluh darah kapiler. Kebersihan organ kewanitaan, menjaganya dan juga memperhatikannya itu menjadi poin penting. Karena sifatnya stunting ini dia tidak bisa diperbaiki.
Dalam Hidup Sehat akan membahas tema-tema yang sangat menarik seputar kesehatan, baik itu untuk kesehatan fisik maupun juga kesehatan mental. Tapi ternyata ketika anak itu bicaranya terlambat, kemampuan yang lain juga akan terlambat. Kalau anak yang sudah terpapar gadget berlebihan itu mudah bosan karena tadi dia menerima banyak stimulasi dalam satu waktu. Terus saksikan Hidup Sehat hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, 2 dari 148 desa dan 4 kelurahan yang ada di Hulu Sungai Selatan terdapat 34 wilayah berstatus waspada, 86 siaga, serta 28 desa berstatus aman dari narkoba. Dalam laporan kinerja pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN selama tahun 2025, untuk bidang pemberantasan, BNNK HSS telah melaksanakan 6 kali razia dan patroli gabungan di rumah tahanan, serta 1 kegiatan pemberantasan bersama Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan. Melalui asesmen terpadu, sepanjang tahun 2025, BNNK juga telah menangani 13 klien, 12 diantaranya direkomendasikan rehabilitasi, serta 1 klien menjalani rehabilitasi lanjutan. Pada sektor pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, BNNK Hulu Sungai Selatan juga telah memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui kerjasama dengan media, lembaga pendidikan, serta dunia usaha. Dari 148 desa dan 4 kelurahan, terdapat 34 wilayah berstatus waspada, 86 siaga, serta 28 desa berstatus aman dari narkoba. Adapun beberapa hal yang telah kita lakukan dari beberapa bidang, baik pencegahan, pemberdayaan alternatif, rehabilitasi, dan pemberantasan. Untuk program pencegahan sendiri, kami telah melakukan sosialisasi di 43 sosialisasi tatap muka dan 9 kali untuk sosialisasi edukasi masyarakat melalui radio. Kemudian kami melakukan sosialisasi ini tidak hanya di lingkungan pendidikan, tapi juga instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat secara umum. Sebagai upaya intervensi lanjutan, hingga akhir tahun 2025, BNNK Hulu Sungai Selatan telah membentuk 10 desa bersih dari narkoba atau desa bersinar, melaksanakan program pemberdayaan alternatif, berupa pelatihan keterampilan bagi masyarakat rentan, serta membentuk pendidik sebaya anti narkoba di sekolah umum dan madrasah. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Coba menyalip truk roda 10 dari sebelah kiri, pengemudi roda 2 alami kecelakaan hingga terlindas truk di Jalan Trikora, Kota Banjarbaru. Kedua kaki dan tangan korban remuk usai terlindas. Kecelakaan lalu lintas tragis kembali terjadi di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka berat setelah gagal menyalip sebuah truk roda 10 dan berakhir di bawah kolong kendaraan besar ini. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka yang sangat fatal. Ban alat berat truk melindas bagian tubuh korban yang mengakibatkan kedua kaki dan tangan korban dalam kondisi remuk. Saksi mata Dodi Haryadi mengatakan, saat itu ia beriringan dengan motor korban. Korban mencoba menyalip dari sebelah kiri truk, kemudian turun ke bahu jalan. Saat mencoba naik kembali ke jalan, motor korban langsung roboh dan korban terlempar ke kolong truk. Jadi ini tuh mencoba menyalip truk dari kiri, turun ke aspal, mau kembali tapi sudah jatuh. Pengendaranya berapa orang? 2. Yang tewas? Tidak ada yang tewas, Mas. Yang meninggal dunia? Nggak ada yang meninggal. Oh. Masih kondisi hidup tapi keadaannya sudah parah. Sementara, salah seorang relawan emergensi Landasan Ulin Timur, Muhammad Rehan, mengatakan saat dievakuasi, korban masih dalam keadaan bernafas hingga harus cepat dilarikan ke rumah sakit. Kondisi korban cukup mengenaskan
Kedua kaki dan tangan kanan remuk. Kondisi korban saat dievakuasi tadi masih hidup dan masih sadar. Dan untuk sekarang masih sadar dan dirawat di rumah sakit. Luka-lukanya apa aja tadi? Di bagian bawah, di bagian paha sampai ke kaki. Itu kok seperti apa? Remuk. Kalau bagian tubuh lain ada tangan? Tangan kiri, tangan kanan. Iya. Remuk juga? Agak. Korban yang berjenis kelamin perempuan ini sempat dilakukan perawatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Namun setelah beberapa jam dirawat, korban meninggal dunia. Sedangkan untuk sopir truk roda 10, saat ini telah diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Sepanjang tahun 2025, Polres Tapin lakukan penindakan disiplin kepada 8 orang personil Polres Tapin yang melanggar peraturan. 1 anggota di antara dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Sepanjang tahun 2025 lalu, Polres Tapin lakukan penindakan secara tegas kepada 8 personil polisi Polres Tapin yang melanggar disiplin dan kode etik. Bahkan 1 anggota personil dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat karena kedapatan menggunakan narkoba dan bolos kerja. Sedangkan 7 personil lainnya dilakukan sanksi disiplin karena beberapa pelanggaran yang dilakukan seperti tidak disiplin masuk kerja dan pelanggaran lainnya yang dinilai cukup berat. Semua sanksi ini diberikan Polres Tapin karena pihaknya berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, baik yang menyangkut tindak pidana umum maupun pelanggaran internal. Kapolres Tapin, AKBP Weldy Rozika mengatakan, pihaknya tidak segan-segan melakukan pemecatan kepada personil yang melakukan pelanggaran khususnya terlibat dalam pidana kejahatan. Dan sanksinya apa yang diberikan, Dan? Data tahun 2025. 2025. Terakhir juga kemarin yang sudah kita sidang. Kesalahannya apa yang dilakukan mereka, Dan? Ya rata-rata 1 disersi, yang kedua masalah perempuan. Itu. Nah, jadi yang rawannya perempuan ini yang saya agak keras. Kalau disersi kan kita ada punya program masalah disiplin. Itu alhamdulillah ada perubahan. Jadi selama ini nggak masuk, ya kita disiplin mereka dan menjadi serba baik dari segi pressure kita masuk. Tapi yang masalah perempuan ini saya agak susah. Karena saya bisa mantau mereka tiap hari, mereka pulang kantor, kan saya cek dah. Tapi setelah ada laporan masuk, baru ketahuan dia sudah selingkuh orang, selingkuh dengan ini, ya kita sih. Apa sanksi yang diberikan, Dan? Sanksi ini tergantung dari sanksi sidang. Kalau masalah itu pelanggaran disiplin, kita namanya sanksi disiplin, ya hukuman disiplin namanya, hukum disiplin penerapannya. Tapi kalau menyangkut kode etik, itu hukuman terberatnya PTDH. Kapolres Tapin juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, apabila menemukan anggota Polres Tapin yang melakukan pelanggaran, dapat langsung menyampaikan ke Provos atau ke Polres. Pelambatan itu sebanyak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan memaparkan capaian kinerja dan evaluasi sepanjang tahun 2025 di Mapolda Kalimantan Selatan. Selain mencatatkan penurunan angka kriminalitas, Polda Kalimantan Selatan juga melaporkan keberhasilan besar dalam pengungkapan kasus narkotika dan dukungan terhadap program ketahanan pangan. Sepanjang tahun 2025, Polda Kalimantan Selatan mencatat total 5.538 kasus kejahatan. Meski angka kriminalitas secara umum menunjukkan penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, tren kejahatan masih didominasi oleh kategori konvensional. Sepanjang tahun 2025, tercatat kejahatan konvensional terjadi sebanyak 3.769 kasus, kejahatan transnasional sebanyak 1.648 kasus, kejahatan kekayaan negara sebanyak 120 kasus, dan kejahatan kontingensi sebanyak 1 kasus. Salah satu prestasi gemilang Polda Kalimantan Selatan tahun ini adalah keberhasilan menekan peredaran gelap narkotika. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan beserta jajaran berhasil mengungkap 1.554 kasus dengan total
1.842 tersangka dengan barang bukti yang berhasil disita sangat fantastis, yakni 379.625,13 gram sabu. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan penurunan ini berkat sinergi dari semua pihak, juga peran aktif masyarakat menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Ini terlihat dari kita sama-sama menjaga situasi Kamtipmas Provinsi Kalimantan Selatan yang alhamdulillah sampai dengan saat ini terjaga dan berjalan dengan kondusif. Dan harapannya tentunya di tahun 2026 kita bisa menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan lebih baik lagi. Kita sama-sama menjaga situasi Kamtipmas dengan lebih baik lagi, dan tentunya untuk kemajuan kesejahteraan daripada masyarakat Kalimantan Selatan. Di luar penegakan hukum, Polda Kalimantan Selatan juga sukses mengawal program strategis nasional. Personel Polda Kalimantan Selatan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kelancaran program ketahanan pangan dan pendistribusian makan bergizi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan guna mendukung visi Indonesia Maju. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, bukan demi pujian, apalagi imbalan. Selama bertahun-tahun mereka datang dengan satu niat sederhana, menolong sesama. Tahun 2025, para pendonor darah sukarela yang telah mendonorkan darahnya hingga 50 dan 75 kali mendapat apresiasi atas ketulusan yang tak pernah berhenti. Para pendonor hadir dengan cerita yang hampir serupa. Berawal dari kebiasaan, lalu berlanjut menjadi komitmen. Selama bertahun-tahun, donor darah dijalani sebagai rutinitas yang memberi manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Datang dari berbagai latar belakang, para pendonor ini menjadi konsistensi donor hingga mencapai 50 dan 75 kali. Tanpa banyak sorotan, darah yang mereka sumbangkan menjadi bagian dari layanan kesehatan yang terus berjalan bagi masyarakat. Salah satu pendonor yang mendapatkan penghargaan donor ke-75 kali, Andreas Yuniardo, mengaku awalannya rutin mendonor hanya atas dasar kesehatan, tetapi kemudian timbul rasa ingin lebih membantu yang membutuhkan. Motivasi saya untuk mendonor darah pada awalnya hanya untuk kesehatan, supaya badan lebih sehat. Dan yang kedua, saya memang lebih ingin supaya masyarakat yang membutuhkan donor darah, yang membutuhkan darah bisa terpenuhi dan bisa juga terselamatkan karena darah yang saya donorkan. Salah satu pendonor yang mendapatkan penghargaan ke-50 kali, Haryadi juga mengaku tergerak untuk membantu sesama yang membutuhkan dan percaya ketika kita berbuat kebaikan akan dibalas yang setimpal.
Terima kasih, alhamdulillah bahwa saya bisa sampai 50 kali. Pertama ada motivasi bahwa itu berbuat kebaikan sesama manusia. Kedua, dengan mendonor darah kita mengganti darah kita, sirkulasi darah kita akan lebih baik. Ketiga adalah kita kalau berbuat baik, menambah kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama berbuat kebaikan. Insya Allah hidup kita akan lebih baik juga. Terima kasih. Melalui penghargaan ini, diharapkan semangat para pendonor darah sukarela dapat menular ke masyarakat luas. Karena di balik satu kantong darah, ada harapan hidup, dan di balik para pendonor, ada ketulusan yang tak pernah meminta balasan. Kawasan Islamic Center Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kini telah dilengkapi tempat beristirahat yang juga menyediakan aneka kuliner. Selain kuliner, saat ini juga telah dibuka galeri UMKM yang menjual berbagai produk lokal. Islamic Center Kandangan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungai Raya, atau berada di sekitaran Tugu Ketepat, Desa Hamalau, menjadi salah satu tempat beristirahat pengendara yang melintas karena lokasinya sangat strategis dan mudah untuk disinggahi. Mendasari hal tersebut, pemerintah setempat akhirnya berinisiatif membuka tempat beristirahat yang menyediakan aneka kuliner. Tempat yang berada di samping kanan Islamic Center ini kini tersedia food court yang diisi puluhan pedagang yang mulai membuka dagangan sejak pukul 10 hingga pukul 22 WITA. Selain food court, di kawasan Islamic Center ini juga telah dibuka galeri UMKM yang menjual berbagai produk lokal, baik hasil industri, kuliner, serta berbagai hasil kerajinan yang semuanya berasal dari pelaku UMKM dan IKM lokal di bawah binaan Dekranasda Hulu Sungai Selatan. Tujuannya dan harapannya mudah-mudahan dengan diadakannya peresmian ini mudah-mudahan menambah untuk masyarakat lebih mengenal dan juga berkeinginan untuk membeli hasil-hasil produk-produk lokal yang ada di tempat kita. Ini tiap hari, Bu? Insya Allah tiap hari kita buka. Oke, siap. Dari siang sampai malam. Memang kayak ini. Tapi beberapa hari ini gimana minat masyarakat? Ramai lah. Jam berapaan biasanya mulai ramai? Sore? Ramai sore. Sore lah. Sampai Isya. Oke. Selain menjadi tempat beristirahat bagi pengendara yang melintas, keberadaan food court dan galeri UMKM di kawasan Islamic Center ini juga ramai dikunjungi warga lokal. Sehingga diharapkan semua produk lokal baik industri dan kuliner bisa lebih dikenal serta bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pengunjung kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin sudah tidak asing lagi dengan bangunan rumah adat Banjar yang biasa disebut Rumah Ano. Bangunan berusia 100 tahun ini menyimpan sejumlah koleksi yang dapat menjadi sarana untuk mengenal lebih dalam budaya Banjar. Bertempat di pesisir Sungai Martapura, tepatnya di kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin, terdapat bangunan rumah adat Banjar berbahan dasar kayu kulit yang dikenal dengan nama Rumah Ano. Pada awalnya, bangunan yang didirikan pada tahun 1925 ini dimiliki oleh saudagar keturunan bangsawan. Namun saat ini telah diambil alih pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjadi mini galeri yang memamerkan aneka peninggalan budaya Banjar. Sejumlah koleksi yang dapat ditemukan di Rumah Ano antara lain miniatur rumah Banjar, beragam motif kain sasirangan, potret dan lukisan kebudayaan Banjar, jukung tambangan, hingga replika pelaminan Banjar yang sangat diminati pengunjung. Karena dapat menjadi spot foto sembari menggunakan pakaian adat Banjar yang telah disediakan pihak pengelola Rumah Ano.
Salah satu pengunjung, Ibu Teddy, mengatakan ini adalah kali kedua kunjungannya ke rumah Ano. Meski masih sama antusiasnya dengan kunjungan kali pertama, ia sangat berharap pihak pengelola rumah Ano juga menyediakan fotografer khusus agar bisa mengabadikan momen para pengunjung dengan lebih baik. Mungkin itu tadi, mungkin lebih diperbanyak ya, kayak baju-baju kita bayar nggak apa-apa sebenarnya, sewa gitu, karena saya rasa nggak cuma kami ya yang kepengen, jadi biar kita bisa lebih mengenal budaya Kalimantan Selatan gitu kan. Jadi kalau umpamanya ada, jadi kami semua bisa gitu loh, kami semua bisa nyobain, karena kalau kayak gini kan kita cuma sedikit gitu ya, jadi disewain nggak apa-apa, jadi siapa yang mau sewain. Dan yang kedua, ada fotografer yang siap untuk mengabadikan momen kami. Lokasi rumah Ano yang bertempat di kawasan wisata Siring Menara Pandang ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Tak heran, resepsionis rumah Ano, Ramla, mengatakan pengunjung rumah Ano tak hanya berasal dari kota Banjarmasin dan sekitarnya saja, namun juga dari luar provinsi, bahkan dari luar Pulau Kalimantan. Angka kunjungan rumah Ano umumnya meningkat pada akhir pekan dan libur sekolah seperti saat ini, dengan didominasi orang tua yang ingin mengenalkan budaya Banjar kepada anak-anaknya. Antusias pengunjung yang datang lumayan tinggi dan bagus, karena di sini adalah salah satu cara kita untuk mengenal buat anak-anak adat dari Banjar sendiri. Biasanya untuk libur, karena libur ini biasanya ada peningkatan untuk pengunjung yang dari luar pulau. Dari luar pulau itu apakah dari Jawa atau ada juga dari luar sih dari luar Banjar yang pasti kan, dari daerah hulu sungai. Terus kalau dari pulau Kalimantan ada dari Jawa, kebanyakan dari pulau Jawa sih. Rumah Ano juga dilengkapi dengan panggung yang saat ini sering difungsikan sebagai tempat acara internal sejumlah instansi pemerintahan. Namun dengan diubahnya status rumah Ano menjadi culture hub, rumah Ano diharapkan dapat menjadi media bagi para seniman untuk mengenalkan budaya Banjar secara langsung kepada audiensnya. Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kumpulkan para pelaku seni budaya lokal dalam kegiatan bertajuk Idabul. Kegiatan rutin ini menghadirkan para tokoh seni budaya untuk berbagi pengalaman. Berlangsung di Aula Sehati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, kegiatan yang dinamakan Idabul dengan tema pewaris budaya ini diikuti puluhan sanggar dan komunitas seni budaya di Hulu Sungai Selatan yang penuh semangat mendengarkan paparan dan berbagai pengalaman dari para tokoh seni budaya terdahulu. Pada kegiatan ini, para tokoh seni budaya menceritakan tentang perjalanan dan kisah mereka dari masa ke masa selama berkiprah di bidang seni budaya, dengan harapan bisa lebih menumbuhkan semangat dan motivasi penggiat saat ini untuk terus berkarya dan melestarikannya, sesuai dengan tema yang diangkat, yakni pewaris budaya, yang mengandung makna ialah agar segala jenis seni, khususnya tradisional, bisa terus dilestarikan dan dikembangkan di tengah kemajuan zaman. Tema pewaris budaya. Pewaris budaya itu artinya kita menerima warisan dari yang senior-senior yang tua kepada kita yang muda-muda. Nah, jadi pelestarian untuk mengembangkan seni budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka di kegiatan inilah kami mendapatkan warisan budaya sebagai pewaris budaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk kalimat Idabul yang digunakan pada kegiatan ini ialah bahasa khas orang zaman dahulu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang artinya ialah kehendak atau keinginan. Karena menyangkut pelestarian dan pengembangan, maka Idabul ini merupakan upaya nyata Dewan Kesenian untuk memajukan seni dan budaya. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita hari ini. 124 desa terdampak banjir di Kabupaten Banjar.
Namkor sering terjadi, hasil audit lingkungan dapat menjadi dasar pencabutan izin lingkungan usaha tambang dan perkebunan. Rumah Ano menyimpan cerita budaya Banjar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Syarifah Nanas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.